Bab 61. Biarkan kamu membunuh, tapi jangan berani. Tetua seperti apa? Lin Feng mencibir, berbalik adalah pedang, memotong kepala ular sanca, tajam. Melihat mencibir Lin Feng, He Chong menambahkan berani untuk bergerak. Dia sudah percaya kata-kata Lin Feng. Demikian pula, Mo Xie tidak berani mengambil risiko sendiri. Bayangan gelap terakhir yang berdiri langsung padanya mengejutkannya. Terlalu kuat, bahkan jika itu belum menghilangkan bayangan psikologis. Gelombang hewan menjadi semakin ganas, dan para murid yang datang ke bala bantuan Yun Haizong secara bertahap meningkat. Masing-masing dari mereka memiliki kecemerlangan yang menyilaukan, dan mereka bergegas ke kelompok monster untuk mulai berburu, seolah-olah mereka adalah binatang buas. Liu Fei juga tiba, dan melihat bahwa Lin Feng tidak memiliki apa-apa dalam kelompok monster, pedang akan memiliki darah monster, dan Lin Feng tidak menggunakan kekuatan roh, tetapi memainkan kekuatan 9. Hukum pedang bahkan lebih tidak terstruktur, tetapi kekuatan masing-masing pedangnya sangat kuat. Pedang Lin Feng telah mencapai freewheeling, cepat, akurat, dan ambigu. Bahkan jika dia tidak menggunakan pedang, itu sama kuatnya. Kerumunan tidak bisa melihat seberapa kuat kekuatannya. Sialan, Liu Fei diam-diam menyelinap Lin Feng di dalam hatinya, mengeluarkan busur dan anak panah dari punggungnya, dan panah itu terbuka, langsung menembakkan monster yang siap disiapkan Lin Feng. Ketika Lin Feng berbalik, dia melihat mata dingin Liu Fei, dan tersenyum ringan. Oh, pada saat ini, raungan kemarahan datang, kuku-kuku itu berguling, bumi bergetar, dan semua orang merasa bahwa tanah akan runtuh, dan wajahnya tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah. Ada monster yang kuat datang, dan itu akan ditarik dengan cepat. Banyak orang mulai mundur, dan iblis yang mengerikan naik ke langit, kabut hitam yang menyebar perlahan-lahan datang dari kejauhan, dan pohon-pohon sepanjang jalan layu dalam sekejap. Itu mengerikan. Semua orang marah, dan level monster ini setidaknya adalah binatang buas yang berjiwa. Jika seorang murid asing menentangnya, itu tidak diragukan lagi mencari kematian. Lin Feng juga merasakan temperamen meroket ini, dan bentuk tubuhnya terus mundur. Dia tidak bisa percaya bahwa dia bisa menahan gelombang binatang dengan dia. Baru saja monster ini hanya pertarungan kecil. Namun, ketika Lin Feng mundur, kekuatan penindas yang kuat jatuh padanya, mendorong tubuhnya dari belakang, membuatnya kaku dan tidak bisa mundur. Hewan, Lin Feng menghela nafas, wajahnya dingin, matanya menatap tajam ke orang-orang di belakangnya, tidak berpikir dia juga mengerti siapa yang menyalahkan, hanya Mo Evil sesepuh ini bisa memberinya kekuatan penindas yang begitu besar, tidak bisa melakukannya memblokir punggungnya. Mendengar kemarahan dan kepolosan Lin Feng, hatinya mencibir, dan ditakuti oleh seorang murid asing. Wajahnya hilang. Setelah itu, semakin dia memikirkannya, semakin salah dia, bagaimana pemilik seni bela diri bayangan dapat mengikuti Lin Feng, dan Mo Xie juga diamati dengan cermat di sekitar, tidak ada bayangan ekstra. Tentu saja, Mo Xie tidak dapat sepenuhnya menentukan bahwa pihak lain tidak ada di sana, jadi gunakan metode ini untuk menguji Lin Feng. Iblis yang kuat semakin dekat dan dekat, bumi tampaknya ditumbangkan, dan kerumunan melihat awan kabut gelap di kejauhan. Di sekitar kabut hitam, ada semua jenis monster yang kuat, tidak semua dari mereka. Suasana yang menghangatkan hati. Yah, tetua Mo Zhen sebenarnya sengaja membunuhnya, dia mati. Semua orang melarikan diri ke Moxi, tapi Lin Feng diblokir. Kerumunan tentu mengerti bahwa ini adalah kejahatan Mo. Dia tidak bisa tidak tahu bahwa Lin Feng tidak tahu urusan saat ini. Ini adalah akhir dari pelanggaran. Ini sangat kuat, jika aku tinggal di sini, aku akan mati. Lin Feng merasa sangat tertarik, berteriak, berkedip, dan ingin memotong Mo Xie. Oh, sepertinya bayangan seni bela diri yang kuat tidak mengikuti. Mo Xie mencibir, tetapi di mulutnya, sebagai murid Yun Haizong, aku melarikan diri dan kehilangan mukaku. Suara itu jatuh, tubuh Mo Xie, anggur gila diselamatkan, sangat gagah, kecepatannya sangat cepat, dan langsung datang ke Lin Feng. Tubuh kaku Lin Feng tiba-tiba bergetar, dan pohon anggur melayang di atas tubuhnya dalam sekejap. Segera, seperti ular piton raksasa, tubuhnya dengan kuat melilitnya, sehingga dia tidak bisa bergerak. Uhun, penatua jahat Mo ini. Kerumunan bergetar, tampaknya Mo Xie disetrika untuk membuat Lin Feng mati, seorang murid asing yang berani bertarung melawan para penatua, akhirannya telah hancur. Namun, beberapa orang diam-diam mencemooh hati mereka, dan para penatua Zongmen mengambil murid asing. Hal semacam ini dapat dilakukan dengan pikiran yang sempit, tetapi mereka berani mengubur ide ini dalam hati mereka dan tidak berani mengatakannya. Dalam hal ini, siapa yang berani memprovokasi kejahatan?
Tercela. Lin Feng menjerit, lampu pedang menyala, tapi pedang yang kuat hanya memotong lubang di roh pohon anggur, tidak bisa goyang. Meskipun Lin Feng luar biasa dalam bakat, dia tidak memiliki tekanan untuk berurusan dengan tingkat kekuatan yang sama, dan bahkan dapat melawan orang-orang yang lebih tinggi dari kerajaannya sendiri. Namun, Mo Xie adalah seorang penatua dari pintu dalam. Kekuatan keduanya terlalu jauh. Untuk trik Mo Xie yang tak tahu malu, Lin Feng tidak ada hubungannya. Penatua di aula, kamu tidak ingin menghadapinya. Pada saat ini, suara dingin keluar, membiarkan semua orang melihat stagnasi. Orang yang berbicara sebenarnya adalah Liu Fei, cantik dan bergerak, dan pengejaran terhadap murid luar yang tak terhitung jumlahnya Liu Fei. Iya, Mo Xie mengerutkan kening, menyapu Liu Fei, dan mendengus, tetapi dia tidak berani memindahkan Liu Fei. Tentu saja dia tahu kehidupan Liu Fei. Ayah dan ayah Liu Fei Mo Zhen memiliki nama yang sama, tetapi untuk kata Changlan, pikiran pertama Yun Haizong adalah Liu Yan, yang lebih tua dari ayahnya. Panah Dewa Liu Yan, sebelumnya dan penguasa hari ini Nangong Ling adalah jenius Yun Haizong. Talenta telah membayangi semua teman sebaya, dan persahabatan mereka sangat mendalam. Seni bela diri panah dilepaskan, dan busur misterius perak dikepalkan di tangan. Liu Fei sekali lagi mengatur 6 panah dan menembak pada pokok anggur. Liu Yan sangat menakjubkan, Liu Fei membenci kejahatan, meskipun dia membenci Lin Feng, tapi dia tidak bisa memahami kejahatan Mo Xie. Ini bisa disebut kurang ajar. Mengetahui bahwa panah ini tidak akan ada gunanya, tetapi Liu Fei masih menembak, dan tentu saja, masih tidak menggoyangkan tanaman merambat. Mata Lin Feng memancarkan tatapan konyol. Aku tidak berharap bahwa satu-satunya orang yang berdiri untuk menolong dirinya adalah Liu Fei. Orang-orang jahat, aku masih terlalu besar. Lin Feng menghela nafas, dia tidak berharap bahwa itu akan terjadi untuk bertemu Moxi, tetapi tidak berharap Momo begitu tercela. Selain itu, hanya ada Moxi yang terkuat di sini, jadi ia memiliki keputusan akhir, tidak ada yang berani menentangnya. Liu Fei adalah pengecualian, tetapi perlawanan Liu Fei tidak membantu. Oh, kawanan monster itu sengit, kecepatannya sangat cepat, dan kabut hitam meraung liar, dan segala sesuatu yang menghalangi bagian depan tertelan ke dalam kabut hitam, yang sangat kuat. Binatang iblis sihir yang kuat, harus pergi ke tingkat ketujuh. Mo Xie merasakan atmosfer mengerikan ini dalam kegelapan, monster roh 7 tingkat, setara dengan semangat ketujuh yang kuat, ditambah kekuatan monster itu adalah horor yang sombong. Jenderal Ling Wujing ketujuh Wushu bukan lawan dari monster ajaib ini. Adapun Lin Feng, mata Mo Xie memunculkan pembunuhan besar-besaran. Mo iblis, kamu sombong. Guntur menjerit dan menjerit, orang-orang tidak datang, suara pertama kali datang. Wajah Mo Xie berubah, matanya melirik, dan tanaman merambat menghancurkan tubuh Lin Feng, dan mereka benar-benar menabrak monster. Bab 62. Berani. Getaran keras dunia, kemarahan yang hebat membuat semua orang merasa sangat tertekan, mereka semua menebak, siapa itu, momentumnya begitu kuat. Derek terbang berubah menjadi aliran cahaya yang berkilauan, menutupi langit dan mengaburkan matahari. Melihat Lin Feng, yang ditabrak monster, Derek terbang jatuh seperti meteor dan langsung menuju monster. Tampaknya saya merasakan kengerian dari orang-orang yang akan datang. Monster-monster ini semuanya gila dan bersenandung, tetapi monster magis pusat menjulurkan tentakel, dan Lin Feng, yang dikirim langsung kepadanya, terjebak dalam kabut hitam dan kemudian berguling. Meninggalkan, saya siap untuk melarikan diri. Monster roh tidak hanya menyerap kekuatan langit dan bumi, tetapi juga membuka peti mati, kecerdasannya sangat tinggi, merasakan kekuatan keren terbang, dan segera bersiap untuk pergi. Sayap-sayap Derek terbang berubah menjadi cahaya perak yang sangat tajam, berkedip di depan monster-monster itu, dan tiba-tiba monster-monster itu terbang dengan liar dan jatuh ke tanah. Monster yang mengerikan dan kuat bukanlah musuh orang yang akan datang. Seberapa kuat pemilik bangau dan jiwa ini, bisa Anda bayangkan. Namun, pada saat yang sama bahwa binatang iblis dihancurkan, kabut hitam dari binatang iblis magis menyebar, berubah menjadi banyak kabut abu-abu, berserakan dengan angin, sosok Lin Feng, tetapi telah menghilang. Iblis magis, sihir magis benar-benar abnormal. Kerumunan melihat adegan ini, monster magis, ilusi, dan bahkan tubuh nyata, bahkan jika Anda jauh lebih kuat darinya, sangat sulit untuk menangkapnya. Sayap-sayap Derek terbang itu bergetar dengan ganas, dan angin topan yang sombong itu meluluh lantakkan tubuh mereka, kemudian mereka melihat bangau terbang menghilang dan dikejar menuju Blackwind Ridge. Kuat, kuat, dan menakjubkan. Putra Dapeng yang provokatif di sekte hari itu, meskipun ia memiliki Dapeng Wuhun,
adalah sampah dibandingkan dengan sosok bangau terbang, dan itu benar-benar rentan. Kebanyakan orang adalah orang pertama yang melihat orang yang begitu kuat, mata bersemangat, diam-diam menebak siapa orang ini, begitu kuat, tidak ada monster yang berani bersaing dengannya. Yun Haizongku bukan sekte berusia 1000 tahun. Ketika aku berada di puncak kehidupanku, Tuan yang tersembunyi itu terlalu kuat. Semua orang melompat di mata mereka, berharap suatu hari mereka akan menjadi begitu kuat. Pada saat ini, dua orang di Void sedang terbang di udara, jadi mereka tidak dibatasi, keduanya adalah master hebat, Nan Gongling dan Mo Zhen. Apa yang terjadi? Tubuh Nan Gongling mendarat di tanah dan tiba di depan Moxie. Nada suaranya tidak menyenangkan. Para tetua Moxie menjerat sekte-sekte saya dan mengirim mereka ke mulut iblis. Moxie belum membuka, dan Liu Fei, yang berada di samping, berkata lebih dulu, dengan kebencian di matanya. Liu Fei, dia membenci Lin Feng, tetapi dia berharap untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan kembali martabatnya yang hilang dan mengalahkan Lin Feng, tetapi dia tidak ingin Lin Feng mati seperti ini. Bakat Lin Feng jauh lebih kuat daripada dia, pilar pintu, mati di pintu leluhurnya sendiri. Tangan para tetua, sedih. Kembali ke Sovereign, ada seorang murid asing yang tidak berurusan dengan monster itu, memburu monster lain untuk memburu inti setan binatang buas, tetapi juga melarikan diri, sialan ini. Mo Xie tentu saja tidak akan mengakui, bagaimanapun, Lin Feng sudah mati, dia menolak untuk mengakui itu adalah siapa yang bisa membantunya. Yang bagus sial, aku akan mati hari ini. Suara dingin dari seorang tiran gila terdengar, angin topan menerjang, dan kerumunan itu dengan gila mundur dan tidak bisa diam. Wajah Mo Xie berubah secara dramatis, dan tubuhnya berkembang, tetapi dia melihat aliran cahaya melewatinya, dan kekuatan yang tak tertandingi langsung memukulnya. Booming! Tubuh Mo Xie berjongkok di atas batu, batu itu pecah, dan darah Moxie menyembur di mulut, menunjukkan betapa kerasnya serangan ini. Tetua pintu dalam Mo Xie langsung diserang oleh orang-orang, meludahkan darah, dan berada di depan ayah Mo Xie, sesepuh penegak hukum Mo Zhen. Kerumunan merasa bahwa adegan ini sedramatik luar biasa. Tampaknya orang-orang adalah orang tua, tetapi orang tua yang semua orang tahu. Itu dia, orang tua yang menjaga Star Court. Hati setiap orang bergetar. Sebagai murid Zhongmen, jika setiap orang harus pergi ke tempat tertentu, maka itu harus menjadi pengadilan bintang, jadi tidak ada yang tidak akan mengenali yang lama. Di masa lalu, saya melihat bahwa lelaki tua itu selalu lesu dan malas, tetapi kekuatannya begitu mengejutkan. Saya melihat bahwa pada saat ini, mata tua utara penuh dengan pembunuhan, dan perlahan-lahan pergi ke Moxie. Nada itu dingin dan dingin, sebagai seorang penatua Zhongmen, mengetahui hukum dan melanggar hukum, dia benar-benar menembak generasi muda Zhongmen, tidak membunuhmu, bagaimana saya bisa menyebarkannya. Wajah Mo Xie pucat, dan dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani membunuhnya untuk murid asing. Sesosok datang ke Moxie, dan matanya waspada, itu adalah Mo Zhen. Utara, tua, apakah kamu terlalu banyak kelebihan? Mo Zhen, putra baik yang kamu ajar. Pria tua itu kedinginan dan tidak memberi muka pada Mo Zhen. Dia berkata, pergi. Tua utara, mengapa kamu begitu marah? Nan Gongling datang ke utara, dan menasehati. Nan Gongling tentu saja tahu karakter Moxie, tetapi untuk Yun Haizong, Moxie masih berharga, dan Mo Zhen, kekuatannya adalah yang teratas di Yun Haizong, dan ia bertanggung jawab atas penegakan hukum. Mo Xie, tidak bisa bergerak, kalau tidak pasti akan mengarah kontradiksi tingkat tinggi Zhongmen. Sovereign, kamu lepaskan, hari ini aku akan membersihkan portal untuk Zhongmen. Di mana lelaki tua pada saat itu, Lin Feng, yang dianggap sebagai kandidat untuk peremajaan Zhongmen, dikirim ke iblis oleh para tetua Zhongmen. Di mulut binatang itu, tua utara, Namong Ling minum besar dan mencoba membuat North Older terbangun. Mo jahat tidak bisa bergerak, tetapi juga melihat ke utara ke Zhongmen tua sebagai beban. Namong Ling melewati ke jalan utara. Zhongmen itu berat. Wajah Lao Utara menunjukkan senyum sedih. Dia fokus pada Zhongmen dan ingin membunuh Moxie. Namong, tahukah kamu siapa pemuda itu? North Owl tidak memanggil Sovereign, tetapi sebaliknya memanggil Namong, tapi itu juga suara. Namong tertegun dan tampaknya tidak memikirkannya. Jika ini hari ini, orang tua itu ada di sini, Mo Xie akan mati. Lao Utara tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang bermakna, matanya bersinar pahit, Zhongmen itu berat. Namong, setelah kamu menjadi raja, tidak ada ketajaman tahun ini. Petik 2. Setelah itu, angin topan berhembus, dan sayap bangau terbang di belakang lelaki tua itu melintas dan menghilang seketika.
Kosong tua. Nangong Ling memikirkan lelaki tua yang hidup dalam kegelapan, dan dia gemetar. Tiba-tiba dia teringat bahwa ketika bayangan Wu Shen terakhir muncul, pada saat itulah pemuda bernama Lin Feng dalam bahaya, dan pada saat itu, jam lonceng drum itu berdering segera, dan suara itu dikelilingi. Boom! Kepala Nan Gongling gemetar ganas, dan ada pembunuhan besar di kelopak mata, tapi pembunuhan ini hanya kilatan. Mo jahat. Tubuh Mo Zhen gemetar dan terbunuh. Dia benar-benar merasakan pembunuhan dari tubuh Tuan. Apa yang dikatakan Bei Lao dan Tuan? Mo Yan melirik sekilas Mo Xie, dan putranya yang salah paham, memang, semakin mengecewakan, tidak bermoral dan melakukan apapun yang dia inginkan. Titik 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 titik. Tubuh Lin Feng terbungkus kabut hitam, dan kemudian dia merasakan tubuhnya seperti awan, bukan di mana itu. Napas yang dingin dan tercekik mulai menggerogoti tubuhnya, darah dan dagingnya, dia ingin berjuang, tetapi dia tidak tahu bagaimana harus berjuang. Dia menemukan bahwa kekuatannya sangat lemah. Menghadapi krisis hidup dan mati, Lin Feng tidak memiliki keraguan. Seni bela diri kembar dilepaskan pada saat yang sama. Murid-muridnya telah menjadi sangat dalam, tetapi apa yang mereka lihat masih gelap tanpa akhir. Azure, Lin Feng mendengus, dan kecemerlangan menyilaukan melintas di kelopak mata. Lin Feng tiba-tiba melihat sepasang murid, binatang dingin yang kejam, dan murid-murid terus menatapnya dan menatap mangsa. Ini, binatang itu benar. Lin Feng melihat sepasang murid yang kejam, wajah yang gelap, mengerikan. Tentakel yang tak terhitung membentang ke arahnya, seolah-olah untuk melahap esensi tubuhnya. Demikian pula, ada tentakel menyentuh seni bela diri surgawi dan ular yang tidak tahu apa seni bela diri, bahkan miliknya seni bela diri ingin menelan. Lin Feng sangat lemah, dia bahkan bisa merasakan bahwa esensi hidupnya telah ditelan sedikit. Namun, saat ini, apa yang terjadi pada Lin Feng tidak terjadi. Tidak pernah ada gerakan seni bela diri, bayangan ular-ular, tiba-tiba bergerak.